Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai artefak-artefak kuno ya. Nah, artefak kuno yang ada di hadapan saya kali ini adalah sebuah keramik, dan keramik ini kualitasnya dapat dibilang perfect, super sekali. Dia ada ukiran timbul ya. Ukiran timbul itu bunga-bunga ya, keramik Cina. Biasanya keramik seperti ini itu digunakan di jamuan-jamuan khusus pada pada istana ya, istana kekaisaran di Tiongkok atau Cina. Nah, ini eranya ini dari dinasti Song. Jadi pada waktu itu di perdagangan itu hal-hal yang juga dipakai di dalam istana merupakan barang-barang yang berkualitas itu juga diminati, sehingga juga diperdagangkan hingga ke luar negeri. Nah, ini asalnya dari Cina, eranya dinasti Song. Nah, dinasti Song itu keberadaannya kurang lebih mulai dari abad ke-7. Jadi mungkin bisa dikatakan keramik ini atau porselin ini usianya sejaman dengan Candi Borobudur ya. Jadi untuk memastikan bahwa keramik ini berkualitas baik, itu bisa dipukul seperti ini, akan bunyi seperti lonceng ya. Dia bergema ini. Nah, itu. Jadi untuk melihat keasliannya itu perlu diperhatikan bagian bawahnya, bagaimana dia halus atau tidaknya. Ini sangat super ini ya, pengerjaannya super. Ini memang untuk masuk ke istana, standar untuk istana dinasti Song. Kualitasnya sangat super. Jadi kalau ada rekan-rekan memiliki keramik-keramik kuno yang diwarisi di keluarga, itu haruslah dijaga dengan baik-baik, disimpan, karena ternyata keramik itu di pelelangan itu nilainya bisa sangat fantastis ya, sangat mengejutkan harganya. Tuh, saya ada juga keramik yang di pelelangan ternyata bisa tembus itu sampai miliaran ya, miliaran. Nah, ada keramik yang kita memiliki keramik, dan ada yang banyak dari beberapa dari dinasti Song itu masih terjaga dengan baik karena digunakan untuk upacara. Jadi sewaktu-waktu saja dikeluarkan, misal setiap 6 bulan sekali, atau kita sebut piodalan ya. Setiap odalan itu kita mungkin memakai itu, jadi sehingga cukup terawat. Selain itu memang tradisi di Bali juga tidak lepas dengan pernak-pernik yang asalnya dari Cina ya. Misalnya uang kepeng. Jadi uang kepeng juga kita gunakan di Bali. Itu ada yang terikot bahkan dari dinasti Han, juga ada beredar di Bali. Kemudian yang dari dinasti Song yang cukup banyak ya, sama dinasti Qing ya. Dinasti Qing itu banyak sekali ada di Bali. Bahkan beberapa dari uang kepeng keluaran era dinasti Qing itu dicari itu. Misalkan dari eranya Kaisar Yongzheng itu nilainya sangat mahal ya. Paling murah itu kalau di Cina daratan sana itu harganya bisa tembus mungkin 1.800 yuan atau bahkan di atas itu ya. Biasanya
toko-toko barang antik di sana mungkin berani dia membeli 1.500 yuan ya. Kalau dirupiahkan mungkin sudah kira-kira mungkin 3 juta lebih dah harganya. Itu satu uang kepeng dari era dinasti Qing, masanya Kekaisaran Yongzheng. Nah ini dinasti Song, jadi dari abad ke-7 ini. Jika ditilik ini usianya sudah sudah mungkin ribuan tahun lebih ya. Jadi dengan kita menyimpan benda-benda kuno itu, kita menyimpan kepingan sejarah. Saya sudah mulai menyelamatkan keramik-keramik kuno, baik yang zaman kolonial yang disimpan di keluarga kami. Ada beberapa juga saya berikan kepada sepupu saya untuk dijaga. Itu ada satu yang dia pegang itu memang luar biasa, itu keramiknya. Mungkin nanti saya akan review juga, saya akan masukkan di sini. Pada sepupu saya itu ada keramik porselin mangkok sangat luar biasa. Itu dulunya dipakai untuk tempat sambal oleh nenek saya. Jika dicek itu harganya yang pernah terlelang itu miliaran itu harganya ya. Jadi saya berharap rekan-rekan itu pasti di Bali itu memiliki keramik ya. Biasanya kita dipakai untuk hiasan tembok dan candi. Itu biasanya kalau ada pemugaran itu dicopot, entah kemana, apa tukangnya ngambil tuh gimana. Itu kadang-kadang nggak ada nggak ada kita simpan karena kita nggak tahu. Memang sih kebanyakan mangkuk-mangkuk yang dipakai untuk hiasan pada tembok-tembok itu terkadang dari zaman keluaran dari Eropa ya, tapi meski demikian itu tetap berharga. Itu adalah sebuah sejarah. Itu saya tetap menyimpan porselin ini dengan baik ya. Ini juga ada genta ya, genta ini. Mungkin bisa saya bunyikan juga suaranya biar ada yang tahu. Ini sudah saya servis ini karena suaranya yang asli itu beg-beg dia. Jadi biar bisa tetap digunakan. Seperti itu. Nah, itu adalah genta kuno. Jadi genta kuno perunggu. Ini juga ada lonceng ya, lonceng kuil. Lonceng kuil perunggu ini. Ini saya taruh dulu ya biar nggak jatuh ini, soalnya ini ada satu ya. Yang tipenya seperti ini saya punyanya satu. Ada yang gajah itu atasnya itu, tapi yang ini dapat dikatakan ini dengan kuku bajra terbuka ya, dapat dikatakan sebelum pengaruh Buddha di Bali ya. Jadi yang tipe ini juga ada di Museum Bali, yang kuku bajranya, kelopak bajranya terbuka. Jadi versi yang kelopak bajra itu menutup itu karena legendanya Sang Buddha meremasnya. Jadi diremas oleh Sang Buddha sehingga tidak lagi berfungsi sebagai senjata. Itu legendanya. Kenapa kuku bajra yang kita gunakan sekarang untuk menutup? Karena Hindu di Bali itu merupakan sinkretisme atau pembawaan penggabungan dari agama Siwa Buddha. Ini lonceng, ini sudah saya bersihkan, tapi tidak bisa maksimal. Terkadang orang bilang kalau dibersihkan kan nanti patinanya hilang, bla bla bla, kan seperti itu. Nah ini warnanya sama persis dengan uang kepeng ini, teman-teman. Ini memang dari tembaga ya, tembaga Cina ya, yang bahannya sama dengan dipakai untuk membuat uang kepeng.
seperti itu suaranya. Ini timbul ini teman-teman, rekan-rekan ya, timbul. Kualitasnya super. Wah, ini seperti ada tapak darah ini kalau kita bilang di Bali ya, seperti simbolnya bendera Swiss itu ya, cross, atau seperti di palang merah. Ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi dengan kita menyimpan dan merawat benda-benda kuno itu secara tidak langsung kita melestarikan, mengawetkan kepingan-kepingan sejarah, di mana nanti generasi selanjutnya bisa menelusuri tentang peradaban masa lalu berdasarkan artefak-artefak yang ditinggalkan atau yang diwarisi. Nah ini juga sekarang kita di Bali tetap memakainya ini untuk kita sebut untuk menghaturkan kopi ya. Sekarang si air juga di sini. Ini yang sekarang kita pakai itu kebanyakan dari melamin. Ini asli nih. Ini asli, sudah tidak digunakan lagi untuk persembahan ya. Ya, kenapa kita memakai juga hal-hal yang berasal dari Cina di Bali itu, dari uang kepeng dan seterusnya, karena yang jelas itu ada prasasti ya dari eranya Jayapangus. Di sana sudah mulai memuat di upacara itu memakai uang, adanya penyebutan uang kepeng di sana. Dan Raja Bali tersebut, leluhur saya juga di Bali ya, itu memiliki istri atau permaisuri dari marga Kang. Nama beliau Kang Ching Hui. Jadi sebenarnya orang Bali itu juga ada genetik Cinanya ya, karena leluhurnya dari pihak ibu itu berdarah Cina seperti itu. Nah ini asli nih, ini bukan melamin ya. Sekarang kan saya yang biasa saya pakai di sini itu udah plastik, warnanya juga sama seperti ini, tapi dia dari plastik atau dari melamin. Ini asli nih, ini dari porselin asli nih. Ini juga asli. Dan ini ada ada stempelnya ya, ini ada stempel. Ini juga ada stempelnya. Ada beberapa sih yang ini yang belum saya perlihatkan di sini. Itu ada yang dari dinasti Qing juga ada. Ini ada stempelnya. Jadi ini semua ada stempel. Saya akan perlihatkan yang dari dinasti Qing itu juga ada ya, dari dinasti Qing itu sebenarnya mungkin cawan untuk minum teh kalau tidak salah ya, itu digunakan untuk tempat minum teh. Yang ini juga ada yang spesial, ini saya mau perlihatkan juga. Itu dari ini ya, ini dari dinasti yang lebih tua. Mantap, ini ada gold enamel ya, ini emas ini. Saya taruh di sini. Mantap. Nah ini yang dari dinasti Yuan, yang ini dari dinasti Yuan, yang ini dari dinasti Qing ya. Ini dari dinasti Qing. Ini juga cawan keberuntungan ya, biasanya untuk dewa-dewa. Ini ya, ditempatkan untuk keberuntungan, juga untuk acara-acara khusus dipakai. Nah ini kalau tidak salah ini huruf simbol Wan ya.
Ini saya ada porselin juga, sebuah vas Gucci itu dari eranya Kaisar Wandi ada ternyata. Nah itu jadi seperti itu. Saya berharap rekan-rekan memiliki atau dengan menyimak video saya ini mulai melihat ya, mulai dicek ke dapur atau kalau di Bali kadang-kadang orang itu menyimpan benda-benda itu di langgar atau di atas plafon. Cari di sana biar nggak pecah nanti, karena sekarang berharga keramik-keramik itu. Kalau dulu mungkin tidak begitu berharga ya, pecah kita buang. Sekarang pecahannya pun bisa laku terjual. Jadi walaupun ada pecahannya itu harus disimpan ya, terutama jika itu dari dinasti Ming itu dihargai sekali. Jadi demikian dari saya, semoga dengan teman-teman, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video saya ini mulai memiliki animo melestarikan peninggalan-peninggalan kuno ya. Baik itu kalau di Bali memang kita kerap dengan keramik, porselin. Jadi baik itu porselin atau tembikar, gerabah yang lainnya, dan juga ini keris dan tombak-tombak pusaka itu harus kita rawat jangan sampai hilang. Kalau itu hilang atau berpindah tangan akan jadi sejarah yang hilang di keluarga kita. Kalau bisa rajin-rajinlah dokumentasikan, sebar jika terjadi hilang atau bagaimanapun kita bisa klaim ya, kita bisa klaim dari bukti-bukti foto dan segala macamnya. Tentu jika ada terjadi hal yang tidak kita inginkan berdasarkan dokumen kita miliki, kita bisa melakukan pelaporan. Jadi seperti itu. Demikian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.